Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai PSAK 57 tentang aset kontingensi, liabilitas kontingensi, dan provisi. Aset kontingensi. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Selanjutnya, kewajiban hukum. Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang timbul dari suatu kontrak, peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lain. Selanjutnya, kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini berdasarkan praktik baku masa lalu, menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kontrak memberatkan merupakan kontrak yang ditandai dengan biaya tidak terhindarkannya lebih besar dari manfaat ekonomi yang akan diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai liabilitas kontingensi, merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan. Selanjutnya, kita kenal dengan istilah peristiwa yang mengikat. Jadi, peristiwa yang mengikat ini ialah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tersebut tidak memiliki alternatif lain kecuali untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Kemudian ada istilah dengan namanya provisi. Provisi ini ialah liabilitas yang waktu dan jumlahnya itu belum pasti. Kemudian yang terakhir ialah restrukturisasi, di mana dalam PSAK 57 ini dijelaskan bahwa program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material ini dapat mengubah ruang lingkup usaha, suatu kegiatan suatu usaha entitas, dan cara mengelola usaha. Yang selanjutnya yaitu pengakuan. Provisi dapat diakui jika, yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini dalam artian baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, yaitu kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang terakhir ialah estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dilihat. Nah, jika kondisi di atas tidak dapat terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Maka, entitas tidak dapat diperkenankan untuk mengakui liabilitas dan aset kontingensi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengukuran. Yang pertama, jumlah provisi. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, estimasi provisi. Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Yang ketiga, nilai waktu uang. Jika nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang keempat, peristiwa mendatang. Peristiwa masa datang yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif pada peristiwa itu akan terjadi. Dan yang kelima, keuntungan. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai penggantian PSAK nomor 57. Nah, jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan suatu kewajibannya. Nah, penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, beban yang terkait dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya yang berasal dari jurusan D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, angkatan tahun 2018 akan mencoba memaparkan salah satu pernyataan standar akuntansi, yaitu PSAK nomor 57 revisi tahun 2014 terkait dengan provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi.
Pada kesempatan kali ini, ada 5 topik bahasan yang terkait dengan PSAK 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, yang diawali dengan pendahuluan, kemudian pengakuan, pengukuran, penggantian dan perubahan provisi, serta penggunaan provisi. Selanjutnya, presentasi akan dimulai oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Yang pertama, kita akan masuk ke bab pendahuluan. Tujuan dari pernyataan ini ialah untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, pengguna dapat memahami sifat, waktu, jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup dari pernyataan ini ialah harus diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali provisi dan kontingensi yang timbul dari yang pertama, ada kontrak eksekutore, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan. Kontrak eksekutore di sini ialah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain seperti PSAK 34, 46, 30, 24, dan 62. Selanjutnya, kita akan masuk ke slide provisi. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Dalam PSAK 57 paragraf 14, provisi akan diakui jika yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Misalnya dalam tuntutan hukum dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, maka entitas menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari penyelenggaraan entitas pada masa yang datang. Selanjutnya kita masuk ke slide liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Liabilitas kontingensi tidak dapat diakui jika yang pertama tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya, dan yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Selanjutnya ialah aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Aset kontingensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomi bagi entitas. Contohnya adalah klaim yang diajukan entitas melalui proses hukum yang hasilnya belum pasti. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Selanjutnya, kita akan masuk ke slide pengukuran. Provisi dapat diukur dengan yang pertama, ada estimasi terbaik, ialah jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Yang kedua ialah risiko dan ketidakpastian. Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Yang ketiga ialah nilai kini. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah kewajiban diestimasi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Yang keempat ialah peristiwa masa datang. Peristiwa masa datang yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Sebagai contoh, entitas berkeyakinan bahwa biaya pembersihan suatu lokasi pabrik pada akhir masa manfaat pabrik tersebut akan dapat
ditekan melalui teknologi yang berkembang di masa depan. Yang kelima ialah rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi, walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi. Selanjutnya kita akan masuk slide penggantian dan perubahan provisi. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk provisi diganti oleh pihak ketiga, penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang dapat diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. Kita akan lanjut ke penggunaan provisi. Kewajiban diestimasi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi awal saja yang dapat mengurangi provisi tersebut. Selanjutnya ialah penerapan aturan pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, apabila ada kerugian operasi masa depan, maka provisi tidak boleh diakui. Yang kedua, kontrak memberatkan. Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Kontrak memberatkan di sini adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut. Yang ketiga yaitu restrukturisasi. Provisi untuk biaya restrukturisasi diakui hanya jika kriteria pengakuan umum yang berlaku bagi provisi sesuai dengan PSAK 57 paragraf 14. Restrukturisasi di sini adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah lingkup kegiatan usaha entitas atau cara mengolah usaha. Selanjutnya adalah pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan yang pertama, nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Yang kedua, provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada. Yang ketiga, jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. Yang keempat, jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Dan yang kelima, peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlakunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan pengungkapan, di mana untuk setiap jenis kewajiban diestimasi, entitas harus mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar manfaat ekonomi, indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus kas keluar, jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, maka entitas mengungkapkan asumsi utama perakiraan peristiwa masa depan yang sesuai dengan pada paragraf 48. Yang terakhir, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset apapun yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut, kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, maka entitas mengungkapkan setiap jenis liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan. Uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontingensi diantaranya ialah yang pertama, estimasi dari dampak keuangannya yang diukur sesuai dengan ketentuan pada PSAK 57 paragraf 36 sampai paragraf 52, indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya, dan yang terakhir kemungkinan pengganti oleh pihak ketiga. Selanjutnya kita masuk pada pengungkapan untuk terkait dengan aset kontingensi, di mana apabila kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontingensi pada akhir periode pelaporan, dan jika praktis, estimasi dampak keuangannya diukur sesuai dengan prinsip yang berlaku bagi provisi. Selanjutnya kita masuk pada contoh pengakuan. Di sini saya menggunakan contoh garansi, di mana pada saat penjualan, produsen memberikan garansi produk kepada pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan, produsen menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penjualannya menampakkan cacat. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan. Selanjutnya pada contoh pengungkapan. Contoh yang sama sebelumnya dengan ialah garansi, di mana pada saat penjualan, suatu produsen memberikan garansi atau jaminan kepada pembeli ketiga lini produknya, di mana berdasarkan garansi tersebut, produsen bersedia untuk memperbaiki atau mengganti
produk-produk yang gagal menunjukkan kinerja yang memuaskan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal penjualan pada tanggal pelaporan. Diakui provisi sebesar 60 juta. Provisi tersebut tidak didiskontokan atau dihitung nilai kininya karena dampak pendiskontoan tidak material, sehingga entitas harus mengungkapkan informasi tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang PSAK 57, provisi dan kontingensi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama Nimade Winda Arisanti, Niko Mancita Mela Arisanti, dan saya Putu Agus Yuki Ananda. Materi kami dibagi menjadi 6 materi. Pertama ada tujuan, ruang lingkup, pengecualian dan definisi. 2 pengakuan provisi. 3 kewajiban kontingensi. 4 pengukuran dan penggantian. 5 perubahan dan penggunaan provisi. 6 kontrak memberatkan, restrukturisasi dan pengungkapan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup. Tujuan dari PSAK 57 mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ruang lingkup yang pertama diterapkan oleh seluruh entitas, diterapkan untuk instrumen keuangan atau termasuk jaminan, 3 kontrak eksekutor, dan masih banyak lagi. Ada pengecualian dan definisi. PSAK ini diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya, kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori dan hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain seperti dalam PSAK 34, 46, 30, 24, 28, dan 36. Definisi yang digunakan dalam PSAK ini saya berikan 5 contoh dan masing-masing pengertiannya dapat dicari di Google. Selanjutnya, pengakuan provisi. Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang. Contohnya, denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang, biaya kegiatan purna operasi, dan lain sebagainya. Kewajiban kontingensi menurut PSAK 57 paragraf 27 yaitu entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi, di mana kewajiban kontingensi yaitu kewajiban potensial dan kewajiban kini yang timbul dari peristiwa lalu namun tidak dapat diakui karena tidak dapat diukur secara andal. Kontingensi aset menurut PSAK 57 paragraf 31 yaitu entitas tidak diperkenankan mengakui kontingensi aset, di mana kontingensi aset yaitu aset potensial yang timbul dari peristiwa lalu dan keberadaannya pasti. Pengukuran dilakukan dengan 5 cara, yaitu pertama, entitas terbaik, kedua, resiko dan ketidakpastian, ketiga, nilai kini, keempat, peristiwa masa depan, dan kelima, rencana pelepasan aset. Penggantian. Bila sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian pasti diterima pada saat timbul keyakinan dan entitas telah menyelesaikan kewajibannya. Kedua, penggantian diakui aset yang terpisah. Ketiga, jumlah penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Dan keempat, dalam laporan laba rugi komprehensif, beban provisi dapat disajikan secara neto. Selanjutnya, perubahan dan penggunaan provisi. Jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan. Jika kewajiban diestimasi didiskonto, nilai tercatatnya akan meningkat yang diakui sebagai biaya pinjaman. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan provisi. Kontrak memberatkan. Jika entitas terikat dalam kontrak ini, maka diukur dan diakui sebagai provisi. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah lingkup kegiatan usaha suatu entitas atau cara mengelola usaha tersebut. Restrukturisasi muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal yang rinci dan menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi.
Syarat provisi restrukturisasi, yaitu benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi dan tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung pada entitas. Pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan nilai tercatat, provisi tambahan, jumlah yang digunakan, jumlah yang belum digunakan, dan peningkatan. Selain itu, juga harus mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi, indikasi mengenai ketidakpastian, dan jumlah estimasi penggantian. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai PSAK 57 tentang provisi dan kontingensi. Terima kasih. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi PSAK 57 terkait provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Anggota kelompok kami terdiri dari Sagung Ratih Trisna Dewi, saya sendiri Lo Sutarmi, dan Niputu Dianovita Sri Safitri. Berikut adalah 6 topik yang akan kami bahas. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan PSAK 57 adalah mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ruang lingkup. PSAK ini diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansi provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali yang timbul dari yang pertama, kontra eksekutori, dan yang kedua, hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lainnya. Berikut merupakan pengertian atau definisi yang digunakan dalam PSAK lainnya seperti provisi, liabilitas kontingensi, aset kontingensi, dan kontra eksekutori. Pengakuan provisi. Provisi diakui jika, yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kewajiban diestimasi tidak diakui. Pengakuan liabilitas kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena yang pertama, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Dan yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Pengakuan aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu yang keberadaannya menjadi pasti pada masa depan dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. 5 tahapan dalam pengukuran PSAK 57 yaitu yang pertama estimasi terbaik, yang kedua risiko dan ketidakpastian, yang ketiga nilai kini, yang keempat peristiwa masa depan, dan yang kelima rencana pelepasan aset. Selanjutnya penggantian provisi. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Di dalam perubahan dan penggunaan provisi, entitas harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Penerapan aturan pengakuan dan pengukuran. Yang pertama adalah kerugian operasi masa depan. Provisi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan. Yang kedua, kontrak memberatkan. Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Yang ketiga, restrukturisasi. Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal yang rinci dan menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Ketentuan transisi dan tanggal efektif. Dampak diterapkannya PSAK ini pada tanggal efektifnya dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode PSAK ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba pada periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.
kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya yang berasal dari jurusan D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, angkatan tahun 2018 akan mencoba memaparkan salah satu pernyataan standar akuntansi, yaitu PSAK nomor 57 revisi tahun 2014 terkait dengan provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Pada kesempatan kali ini, ada 5 topik bahasan yang terkait dengan PSAK 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, yang diawali dengan pendahuluan, kemudian pengakuan, pengukuran, penggantian dan perubahan provisi, serta penggunaan provisi. Selanjutnya, presentasi akan dimulai oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Yang pertama, kita akan masuk ke bab pendahuluan. Tujuan dari pernyataan ini ialah untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, pengguna dapat memahami sifat, waktu, jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup dari pernyataan ini ialah harus diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali provisi dan kontingensi yang timbul dari yang pertama, ada kontrak eksekutore, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan. Kontrak eksekutore di sini ialah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain seperti PSAK 34, 46, 30, 24, dan 62. Selanjutnya, kita akan masuk ke slide provisi. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Dalam PSAK 57 paragraf 14, provisi akan diakui jika yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Misalnya, dalam tuntutan hukum dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, maka entitas menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari penyelenggaraan entitas pada masa yang datang. Selanjutnya kita masuk ke slide liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Liabilitas kontingensi tidak dapat diakui jika yang pertama tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya, dan yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Selanjutnya ialah aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Aset kontingensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomi bagi entitas. Contohnya adalah klaim yang diajukan entitas melalui proses hukum yang hasilnya belum pasti. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Selanjutnya, kita akan masuk ke slide pengukuran. Provisi dapat diukur dengan yang pertama, ada estimasi terbaik, ialah jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Yang kedua ialah risiko dan ketidakpastian. Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Yang ketiga ialah nilai kini.
Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah kewajiban diestimasi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Yang keempat ialah peristiwa masa datang. Peristiwa masa datang yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Sebagai contoh, entitas berkeyakinan bahwa biaya pembersihan suatu lokasi pabrik pada akhir masa manfaat pabrik tersebut akan dapat ditekan melalui teknologi yang berkembang di masa depan. Yang kelima ialah rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi, walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi. Selanjutnya kita akan masuk slide penggantian dan perubahan provisi. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk provisi diganti oleh pihak ketiga, penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang dapat diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. Kita akan lanjut ke penggunaan provisi. Kewajiban diestimasi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi awal saja yang dapat mengurangi provisi tersebut. Selanjutnya ialah penerapan aturan pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, apabila ada kerugian operasi masa depan, maka provisi tidak boleh diakui. Yang kedua, kontrak memberatkan. Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Kontrak memberatkan di sini adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut. Yang ketiga yaitu restrukturisasi. Provisi untuk biaya restrukturisasi diakui hanya jika kriteria pengakuan umum yang berlaku bagi provisi sesuai dengan PSAK 57 paragraf 14. Restrukturisasi di sini adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah lingkup kegiatan usaha entitas atau cara mengolah usaha. Selanjutnya adalah pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan yang pertama, nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Yang kedua, provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada. Yang ketiga, jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. Yang keempat, jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Dan yang kelima, peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlakunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan pengungkapan, di mana untuk setiap jenis kewajiban diestimasi, entitas harus mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar manfaat ekonomi, indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus kas keluar, jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, maka entitas mengungkapkan asumsi utama perakiraan peristiwa masa depan yang sesuai dengan pada paragraf 48. Yang terakhir, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset apapun yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut, kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, maka entitas mengungkapkan setiap jenis liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan. Uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontingensi diantaranya ialah yang pertama, estimasi dari dampak keuangannya yang diukur sesuai dengan ketentuan pada PSAK 57 paragraf 36 sampai paragraf 52, indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya, dan yang terakhir kemungkinan pengganti oleh pihak ketiga. Selanjutnya kita masuk pada pengungkapan untuk terkait dengan aset kontingensi, di mana apabila kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontingensi pada akhir periode pelaporan, dan jika praktis, estimasi dampak keuangannya diukur sesuai dengan prinsip yang berlaku bagi provisi. Selanjutnya kita masuk pada contoh pengakuan. Di sini saya menggunakan contoh garansi di mana pada saat penjualan, produsen memberikan garansi produk kepada pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan,
produsen menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penjualannya menampakkan cacat. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan. Selanjutnya pada contoh pengungkapan. Contoh yang sama sebelumnya dengan ialah garansi, di mana pada saat penjualan, suatu produsen memberikan garansi atau jaminan kepada pembeli ketiga lini produknya, di mana berdasarkan garansi tersebut, produsen bersedia untuk memperbaiki atau mengganti produk-produk yang gagal menunjukkan kinerja yang memuaskan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal penjualan pada tanggal pelaporan. Diakui provisi sebesar 60 juta. Provisi tersebut tidak didiskontokan atau dihitung nilai kininya karena dampak pendiskontoan tidak material, sehingga entitas harus mengungkapkan informasi tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, di sini kami akan menjelaskan mengenai PSAK 57 tentang provisi dan kontingensi. Adapun tujuan dari PSAK ini yaitu memastikan informasi memadai dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, dan yang kedua, mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Kemudian ruang lingkup, di mana PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi kecuali hal-hal tertentu. Kemudian diterapkan untuk instrumen keuangan termasuk jaminan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Selanjutnya untuk aspek-aspek ruang lingkup lainnya bisa dilihat pada slide ini. Yang termasuk pengecualian pada PSAK 57 yang pertama, kontrak eksekutori, namun kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan. Yang kedua, hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain, contohnya dalam PSAK 34, 46, 30, 24, 28, dan 36. Apa hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi? Umumnya, seluruh provisi bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam waktu atau jumlah. Akan tetapi, dalam pernyataan ini istilah kontingensi digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih, yang tidak pasti di masa depan, dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas dan digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini, itu baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Kewajiban kontingensi. Pada PSAK 57 paragraf 27, entitas tidak memperkenankan mengakui kewajiban kontingensi, diantaranya yang pertama, kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena dua faktor sebagai berikut. Terdapat 5 pengukuran dalam PSAK 57 provisi dan kontingensi. Yang pertama, estimasi terbaik. Kedua, risiko dan ketidakpastian. Yang ketiga, nilai kini. Yang keempat adalah peristiwa masa depan. Dan yang kelima, rencana pelepasan aset. Penggantian. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka akan terjadi 3 hal sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat kontrak memberatkan. Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Pada PSAK 57 part 66. Kontrak memberatkan adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya, melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut. Pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan nilai tercatat, provisi tambahan, jumlah yang digunakan, jumlah yang belum digunakan,
dan peningkatan. Entitas juga harus mengungkapkan pula, yang pertama, uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Yang kedua, indikasi mengenai ketidakpastian. Dan yang ketiga, jumlah estimasi penggantian. Transisi dan tanggal efektif. Dampak diterapkannya PSAK ini pada tanggal efektifnya dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode PSAK ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan, untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Berlaku untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Berikut ini merupakan perbandingan PSAK 57 dengan PSAK 57 lama.